Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, nama saya Ahmad Zaki dengan NPM 0551240005, merupakan mahasiswa Teknik Geologi di Universitas Pakuan, Bogor. Ingin mempresentasikan hasil analisis interpretasi struktur geologi dengan analisis fosil Portland di Cekungan Bintuni, Papua Barat. Masuk ke pendahuluan, di mana konteks teknik tektonik regional Cekungan Bintuni terletak di wilayah Kepala Burung, Papua yang memiliki kompleksitas geodinamika tinggi. Ini di Papua Barat ya, Papua Barat, wilayahnya wilayah Kepala Burung gitu. Nah, memiliki kompleksitas geodinamika tinggi karena berada pada titik pertemuan tiga lempeng besar dunia, lempeng Pasifik, India, Australia, dan Eurasia. Kemudian batasan struktur regional. Secara geografis, cengkungan ini merupakan bagian dari blok kepala burung yang dibatasi oleh struktur utama berupa Sorong Fault Zone di utara, Sesar Tarera Aiduna di selatan, Le- Leng Lengguru Fault Belt di timur, dan Seram Trow di barat. Nah, untuk metodologi, saya menggunakan metode studi literatur terarah yang dikombinasikan dengan analisis biostratigrafi primer, primer, menggunakan foraminifera, non 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 nanoplankton, gampingan, dan palinologi dari sampel permukaan di lintasan Sungai Ainim untuk memvalidasi potensi hidrokarbon. Jadi metode yang saya ambil itu em, metode studi literatur terarah, di mana saya mencari jurnal-jurnal yang menjelaskan eh, analisis pollen di area cekungan Bintuni. Nah, khususnya di lintasan Sungai Ainim ini. Untuk tujuannya untuk memvalidasi potensi hidrokarbon. Kemudian evolusi struktur geologi. Cekungan Bintuni didominasi struktur anticline berarah northwest sampai southeast. Terbentuk akibat tabrakan lempeng Australia Utara dan Pasifik pada masa akhir Eosen sampai Oligosen yang memicu pengangkatan regional, erosi, serta pembentukan ketidakselarasan sudut. Suksesi stratigrafi pratersier. Urutan pengendapan dimulai dari formasi gemuk, diikuti secara tidak selaras oleh formasi Aimau, formasi Ainim di Permian akhir, formasi Tepoma di Trias sampai Jura, hingga formasi Jas di Kapur. Setelah pengangkatan benua, eh, lalu formasi Jas ini eh,
formasi-formasi ini muncul, akhirnya terendapkan gitu. Paleografi Cenozoikum. Paleogeografi cekungan Bintuni selama Cenozoikum dicirikan oleh episode tektonik yang bergantian antara fase drifting dan abduksi. Fase drifting pada Paleosen sampai Eosen ditandai dengan pengendapan interval Paleosen yang terdiri dari formasi daram dan waripi berupa turbidit air, hingga saluran kemiringan dan baji cliniform progradation progradasional yang cepat. Peristiwa paling signifikan adalah tabrakan pada akhir Eosen sampai Oligosen yang menyebabkan pengangkatan dan erosi regional sehingga menciptakan ketidakselarasan sudut dan dilanjutkan oleh episode abduksi di Pliocene sampai Pleistocene yang bertanggung jawab atas pengisian cekungan secara progresif yang dan pembentukan morfologi kepala burung saat ini. Jadi pada saat eh, selama Cenozoikum, cekungan bintuni ini mengalami yang namanya episode tektonik dari fase drifting dan abduksi. Yang mana fase drifting itu ditandai oleh pengendapan interval Pliocen yang terdiri dari formasi daram dan waripi. Nah, kemudian dilanjutkan oleh eh, abduksi, episode abduksi, di mana pada saat ini pengisian cekungan di pengisian sedimen pada cekungan bintuni sangat progresif sehingga membentuk morfologi di kepala burung saat ini. Analisis palinologi membuktikan adanya polinomorf pratersier di kepala burung yang menunjukkan kekerabatan kuat dengan polinomorf Mesozoikum dari Australia yang kemudian dijadikan acuan zonasi. Nah, dari analisis palinologi ini membuktikan adanya korelasi antara polinomorf pratersier di kepala burung eh, dengan polinomorf Mesozoikum di Australia. Nah, lalu dijadikan acuan zonasi. Ini artinya bahwa dulunya Papua dan Australia itu menyatu. Berdasarkan Spora Index, teridentifikasi tiga zona mikroflora. Pertama, pada lintasan Sungai Ainin. Nah, pada Sungai Ainin ini terdapat tiga zona mikroflora. Apa saja itu? Yang pertama, ada zona Floresiusia trilobata pada Tersier sampai dengan Eosen tengah. Kemudian ada zona Trichophorids apoxysinus di kapur akhir dan zona Protohaplosinus sipinus microcorpus di Permian akhir. Interpretasi lingkungan pengendapan yang didukung oleh polinomorf ini menunjukkan bahwa pada umur Permo sampai Trias di zona P. microcorpus sedimentasi
didominasi oleh lingkungan darat atau transisi atau littoral. Sedangkan pada kapur akhir, yaitu zona T apoksisinus, lingkungan bergeser menjadi transisi atau littoral hingga neritik pinggir yang ditandai dengan munculnya dinoflagellata. Rekonstruksi lingkungan purba dari hasil analisis eh, tadi, cekungan Bintuni itu mengalami perubahan yang sangat signifikan, yaitu terjadi perubahan spesies yang signifikan seiring waktu, mulai dari bergesernya lingkungan dari darat ke transisi, kemudian yang terakhir pada neritik pinggir di masa kapur akhir. Conclusion atau kesimpulan. Kesimpulannya yaitu yang dapat diambil bahwa cekungan Bintuni adalah cekungan tektonik yang evolusinya dikontrol tabrakan Eosen Oligosen dan dibatasi oleh struktur regional seperti Sorgenwald, Lengguru Fault Belt, dan Lengguru Fault Belt. Penelitian palinologi mengkonfirmasi adanya palinomorf pratersier yang berkerabat dengan Australia, menetapkan dua zona utama pada Permian akhir, yaitu zona Protohaplosipinus microcorpus dan kapur akhir, yaitu zona Trichophorids apoxisinus. Secara substansi, rekonstruksi lingkungan menunjukkan pergeseran lingkungan pengendapan yang jelas dari lingkungan darat pada Permo-Trias menjadi lingkungan transisi atau neritik pinggir pada kapur akhir, memberikan bukti stratigrafi penting untuk evaluasi potensi hidrokarbon pratersier di kawasan kepala burung. Jadi, analisis ini memberikan bukti stratigrafi penting bagi eksplorasi hidrokarbon, eksplorasi khususnya di bidang migas gitu. Apakah cekungan ini terdapat masih masih terdapat cadangan migas ataukah hidrokarbon dalam tersier lainnya gitu. Sekian dari terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah dalam menginformasikan. Mohon dimaafkan karena juga saya masih belajar. Jika ada pertanyaan atau diskusi lainnya, silakan disampaikan di kolom komentar saja. Atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.